Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dewi Sartika akan menjelaskan terkait aplikasi Delphi yang dikoneksikan ke database. Pada pertemuan 7 sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan koneksi antara aplikasi Delphi dengan database yang sudah kita buat menggunakan Microsoft Access. Pada proyek tersebut, sebelumnya kita tambahkan dulu beberapa standar objek. Yang pertama adalah 4 label. Label yang pertama, kalian isi captionnya dengan form data mahasiswa. Label yang kedua, kalian isi captionnya dengan npm. Label yang ketiga, captionnya kalian isi dengan nama. Kemudian label yang keempat, captionnya kalian isi dengan jurusan. Lalu tambahkan 2 buah text edit, di mana edit yang pertama yaitu edit 1 kita gunakan untuk mengisi npm. Teksnya pada objek inspector bagian properties kalian kosongkan. Lalu text edit 2 juga lakukan hal yang sama, di mana properties teksnya kita kosongkan. Untuk edit 2 kita gunakan untuk menampung isian nama. Lalu kita tambahkan combo box. Di sini combo box bagian teksnya kalian tuliskan pilih. Lalu di bagian items kita tambahkan sesuai yang ada pada tabel jurusan di database. Yaitu yang pertama adalah teknik informatika, yang kedua sistem informasi, ketiga sistem komputer, yang keempat adalah manajemen informatika. Setelah ditambahkan lalu klik OK. Kemudian tambahkan 4 buah button. Button yang pertama captionnya tambah, button yang kedua ubah, button yang ketiga hapus, button yang keempat simpan. Lalu seluruh objek yaitu edit 1, edit 2, combo box 1, button 2, button 3, dan button 4 enable-nya kita ubah menjadi false. Sehingga pada aplikasi tersebut jika kita run-kan programnya, hanya button 1 yaitu button tambah yang aktif. Selebihnya semuanya tidak aktif. Kemudian kita tambahkan kode program untuk memilih record yang ada di dalam DB Grid, kemudian menampilkannya kepada edit 1, edit 2, dan combo box. Caranya adalah kalian sorot DB Grid-nya, diklik 1 kali, kemudian pada objek inspector pilih events, lalu pilih on cell click. Di bagian sini kalian double klik sehingga akan muncul implementasi dari prosedur DB Grid 1 cell click. Di sini kita mau menampilkan isi dari dalam database kita ke aplikasi. Oke, silahkan kalian tuliskan edit 1 .text dengan ada query kita, ada query 1. Kemudian di sini adalah nama record yang ada di dalam database. Nama record kita kemarin adalah npm dengan huruf kecil semua. Lalu edit 2 .text kita isi dengan hello query 1 nama.
Sedangkan combo box satunya .text kita isi dengan ADO query 1 jurusan. Oke. Sehingga jika berhasil, ketika kita klik pada record di DB Grid akan muncul sesuai dengan yang kita pilih. Ini contohnya saya klik data yang kedua, itu NPM-nya 2019-210015, namanya Agung, jurusannya adalah Sistem Informasi. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan button tambah untuk menghidupkan atau membuat enable dari edit 1, edit 2, dan combo box 1 dan button 4 dari false menjadi true. Kita double klik di button tambah. Kemudian kita tambahkan sintaks sebagai berikut. Oke, sehingga kalau kita run programnya, ketika kita tekan tombol tambah, maka semua edit 1, edit 2, combo box 1, dan button 4 akan aktif atau enable-nya true, ya. Oke. Kemudian untuk button simpan, kita akan gunakan untuk menyimpan apa yang sudah kita tuliskan pada edit 1, edit 2, dan combo box 1 ke dalam database dan menampilkannya di DB Grid. Sebelum itu saya mau menjelaskan ada 2 prosedur tambahan yang kita gunakan untuk melakukan proses simpan, ubah, dan hapus ke database. Prosedur tersebut adalah prosedur refresh dan prosedur reset. Oke, kita buat dulu headernya di sini, prosedur reset dan prosedur refresh. Oke. Lalu kita implementasikan satu-satu. Di sini prosedur reset kita gunakan untuk mengembalikan aplikasi pada tampilan awal, di mana edit 1 enable-nya kita false-kan kembali. Sorry, maksud saya kita hapus teksnya ya, jadi kita pakai sintaks clear, kemudian edit 2-nya juga. Untuk combo box 1 kita gunakan dengan mengembalikan teksnya menjadi pilih. Karena kalau kita gunakan clear, maka seluruh itemsnya akan ikut terhapus. Kemudian oke, selanjutnya adalah mengimplementasikan prosedur refresh.
Prosedur refresh kita gunakan untuk merefresh data yang ada di dalam DB Grid setelah kita melakukan proses, baik itu proses tambah, hapus, maupun ubah. Yang kita lakukan di sini adalah pertama, ADO Query 1 kita close terlebih dahulu. Kemudian SQL yang ada di dalam ADO Query 1 kita hapus. Lalu kita isi kembali SQL pada ADO Query 1 dengan perintah select bintang from dt_mhs. Kalian masih ingat kan bahwa query kita beri nama dt_mhs. Lalu yang terakhir ADO Query 1 kita open. Oke. Setelah kita menambahkan dua prosedur tambahan, barulah kita bisa menambahkan kode pada button simpan. Sini. Silakan di double klik button simpan. Pada button simpan, yang pertama kali kita lakukan adalah memastikan bahwa NPM yang dimasukkan itu belum ada di dalam database. Kode programnya adalah if ADO Query 1 locate field yang mau kita cek adalah NPM. Kemudian kita samakan dengan apa yang ada di dalam text edit 1. Jika sama, maka kita tampilkan message bahwa NPM tersebut sudah ada di dalam database. Lalu kita kosongkan kembali edit satunya. Kemudian kita fokuskan pada edit 1 agar pengguna mengisikan data yang baru. Kemudian selanjutnya adalah memastikan bahwa edit 1, edit 2 diisikan oleh user dengan teks. Kemudian combo box 1 juga dipastikan sudah dipilih oleh pengguna. Sintaksnya adalah edit 1.getTextLength itu kalau sama dengan 0 artinya teks dari edit 1 itu kosong. Atau edit 2.getTextLength juga 0, berarti teks dari edit 2 juga kosong. Atau combo box 1.text itu masih berisikan pilih. Artinya pengguna belum memilih salah satu items dari combo box. Jika hal tersebut yang terjadi, maka kita tampilkan pesan agar pengguna mengisikan data yang dimaksud. Harap selain dari itu, artinya seluruh text edit dan combo box dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, kita ingin memasukkan apa yang diinputkan oleh pengguna ke dalam database. Kita akan masukkan data tersebut pada tabel
MHS. Ingat ya, datanya dimasukkan kepada tabel MHS, bukan ke dalam query. Sehingga kita harus memastikan bahwa isi dari combo box kita itu merupakan angka, di mana kode jurusan itu kita gunakan 1 untuk teknik informatika, 2 untuk sistem informasi, 3 untuk sistem komputer, dan 4 untuk manajemen informatika. Hal tersebut bisa kita gunakan item index dari combo box kita, di mana kita tahu bahwa item index kita itu dimulai dari 0 sampai n-1. Artinya, untuk kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, dan 4, maka tinggal kita tambahkan 1 pada setiap item index. Di sini kita tambahkan dulu satu buah variabel jurusan atau jur boleh bertipe string. Lalu di sini kita isi jur tersebut dengan integer to string dari item index combo box ditambah 1, sehingga nanti isinya adalah 1, 2, 3, 4, bukan lagi 0, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita lakukan perintah ado query 1 close, ado query 1 SQL clear, kemudian kita tambahkan SQL ya, dimana sudah saya berikan materinya, yaitu menggunakan keyword insert into nama tabel kita yaitu MHS. Values-nya kita ambil dari edit 1, edit 2, dan variabel jur. Ini plus edit 1.text value yang kedua itu adalah nama, itu kita dapat dari edit 2.text. Kemudian value yang terakhir itu tadi kita sudah tampung di dalam variabel jur. Oke. Setelah diisikan dengan query yang baru, lalu perintah selanjutnya adalah eksekusi SQL yang kita tuliskan dengan perintah execution SQL. Setelah SQL dieksekusi, kita kembalikan isi DB grid dengan data yang ada di query DTMHS dengan memanggil prosedur refresh yang sudah kita buat. Terakhir, kita kembalikan tampilan awal dari program kita. Oke, sekarang kita coba run programnya. Oke.
tampilan awalnya. Ini ya. Pertama, kita coba masukkan NPM yang sudah ada di dalam database untuk mencoba filtering kita yang pertama tadi yang kita buat. Yang ini. Maka akan muncul message NPM sudah ada, kemudian harap isi kolom yang kosong. Maka di sini kita fokus ke edit 1 untuk diganti. Ini kita coba misalnya NPM yang baru, kemudian kita masukkan Ramdan. Tapi di sini kita tidak memilih jurusannya, maka akan muncul harap isi kolom yang kosong. Lalu sekarang kita coba memasukkan data yang baru, 11.00.09 Ramdan. Kemudian kita pilih jurusannya adalah Teknik Informatika. Lalu kita simpan. Kita lihat di sini akan masuk record yang baru dengan NPM 2019 11.0009, namanya Ramdan, jurusannya Teknik Informatika. Kemudian kita cek juga database kita, ya, apakah data tersebut sudah masuk. Ini bisa kita cek di sini. Di tabel MHS masuk data baru seperti yang sudah kita inputkan di aplikasi. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.